Yuk balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya pada kesempatan kali ini sesuai janji ya, untuk dibikinkan video. Kan dari kemarin tuh banyak di kondisi bagaimana seperti ini. Untuk beberapa koin dong rekomendasinya gitu ya, buat jadi bahan pertimbangan. Ingat, jadi video ini untuk menjadi bahan pertimbangan aja ya. Tetap aja kalian harus dior ya, tentukan pilihan kalian masing-masing gitu. Jadi ini hanyalah sebuah mungkin bisa dibilang nih, kalau misalkan dari versi saya ini loh yang bisa dipertimbangkan gitu ya. Bukan berarti kalian harus atau wajib beli, bukan ya. Itu disclaimernya dulu, seperti di awal video ada disclaimernya dulu ya. Jadi memang nggak ada paksaan. Oke, jadi kalau misalkan seperti biasa nih, saya kan bukanya di CoinMarketCap. Nah, ini itu ada ranking nih, teman-teman. Mungkin ada teman yang belum tahu ya, belum mengerti ini ranking-ranking koin nih. Ya, dari satunya itu Bitcoin, Ethereum ya. Kemudian kalau USDT, USDC, BUSD ini stable coin. Nah, ini baru ada BNB, XRP, Cardano dan lain sebagainya. Ya, jadi ini ada urutan-urutan koin. Jadi kalau misalkan dari saya pribadi, yang pertama-tama ya, mungkin buat teman-teman sekalian, kalau misalkan Bitcoin naiknya itu nggak terlalu bagaimana lah, coba yang lain ya udah. Oke ya, kalau yang lain ya tentunya Ethereum ya, nomor 2-nya. Jadi ini memang Ethereum ini kan koin istilahnya nomor 2 di cryptocurrency. Kemudian dari proyekannya ini juga udah mau OTW Ethereum 2.0 ya, proyekannya juga oke, kemudian juga udah teruji ngelewatin bear market dan lain sebagainya. Jadi ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan teman-teman sekalian, yaitu adalah Ethereum. Ya walaupun memang satu koinnya itu udah belasan juta. Ya kemarin itu kan sempet 60 juta sekian gitu ya satu koinnya. Ya jadi memang di situ udah kelihatan kalau misalkan Ethereum ini ya bisa aja nanti mencapai 100 jutaan, itu ya bukanlah hal yang tidak mungkin gitu. Ya sekarang kan masih kisaran 18 jutaan gitu kan. Kalau misalkan kemarin itu turun-turun mungkin nyampe kisaran berapa? Kemarin itu 14 15 jutaan ya, sekitar itu kan ya, menurut saya pribadi worth it untuk diakumulasikan gitu ya. Ingat, balik lagi ya, untuk mid term sampai long term ya, mungkin buat yang mau invest dan lain sebagainya gitu ya. Ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan teman-teman sekalian. Dan ya ini walaupun sekarang kan harganya 18 juta, bukan berarti teman-teman itu wajib beli satu koin itu 18 juta, enggak. Jadi kalau misalkan kalian investin di Ethereum itu 1 juta rupiah ya, kalau misalkan Ethereumnya itu nanti naik 10% ya, uang kalian juga naik 10%. Jadi nggak ada kewajiban untuk beli satu koin gitu, enggak ya. Itu dulu yang perlu dipahami. Oke teman-teman ya. Dan Ethereum ini bisa dibilang nggak sevolatile koin-koin lain yang di bawahnya dia gitu ya. Jadi si Ethereum ini istilahnya nggak terlalu volatile. Kemudian ya itu tadi, balik lagi saya infokan, kan biasanya orang bilang nih, wah ini Ethereum mahal bro, saya nggak ada, misalkan susah lah kalau beli satu koin. Nggak masalah ya, kalau misalkan mau beli Ethereumnya 1 juta juga nggak apa-apa, nanti dapat 0, sekian koin gitu, itu nggak masalah dan nggak apa-apa gitu ya. Nggak harus kalian beli koin murah, nggak harus gitu ya. Next, ini untuk secara teknikalnya. Secara teknikalnya ini secara daily time frame dulu ya. Jadi bisa kita lihat dulu ini dari ATH-nya ya. Pada 2018 nih, 2018 ini udah dijebol ya sama pergerakan Ethereum sekarang ini. Secara daily time frame ini udah kejebol. Kemudian next lagi ya, ketika dia udah drop, di sini kita bisa lihat ketika udah drop kemudian dia pullback dulu, naik ke atas lagi. Ya, berarti kan di sini adanya resisten ya, di flip menjadi support. Dan di area ini pun ya, sekarang ini akan saya coba tandain di area sini pun. Sorry sebentar. Di area sini pun menjadi tahanan untuk pergerakan si Ethereum sekarang ini. Kita bisa lihat ya. Nih, tuh di testing, kemudian di sini adanya pemantulan. Jadi memang perlu sekali diperhatikan untuk jangka pendeknya range untuk Ethereum ya. Mungkin buat teman-teman sekalian yang mau akumulasikan bisa perhatikan area ini. Ini adalah area yang cukup penting untuk si Ethereum ya, ketika di testing nih. Nah, di kisaran area sini itu di sekitaran 810 sampai 905 dolar. Itu adalah area yang benar-benar perlu dijaga sama Ethereum. Ya, jangan sampai ini area ini jebol gitu. Kalau misalkan jebol ya bisa aja OTW ke area bawahnya sekitaran 600 dolar, 550 dolar, 580 dolar, itu possible untuk dicapai sama si Ethereum. Jadi ini dulu ya, area ini dulu yang perlu sekali diperhatikan nih, support ini. Ya, secara daily time frame-nya. Jadi kita bisa lihat nih ya. Oh, dari pergerakan sebelumnya sampai sekarang ini area ini masih benar-benar dipertahankan sama si Ethereum. Ya, kemudian kalau misalkan kita zoom little bit ya. Sekarang ini kan dia lagi mencoba untuk break terhadap area resistennya. Ini kita akan saya tandain ya. Di kisaran area sini
Plus di situ juga ada EMA 34 nih atau garis warna biru. Jadi di rentan-rentan range kisaran 1240 sampai di sekitaran 1285 lah ya, 1285 ya. Di sekitar area ini benar-benar area yang harus di breakout sama si Ethereum kalau teman-teman mau lihat dia lanjut terbang lagi. Ya, area sini adalah resisten terkuat untuk terdekat saat ini. Kita bisa lihat ini kena rejection ya. Kemudian ini mencoba break lagi, kena reject lagi, dan sekarang ini mencoba lagi, teman-teman. Ya, sekarang ini udah 3 kali percobaan. Ya, hopefully lah untuk si Ethereum ini bisa untuk melanjutkan penguatannya. Nah, kalau misalkan dia lanjutin penguatan, ya kita bisa pergunakan dari ATH pada tahun 2018 yang lalu. Jadi di kisar-kisaran area sini ya, ini menjadi area resisten next target lagi yang benar-benar perlu diperhatikan sama teman-teman sekalian. Ya nih, tuh ini menjadi next target untuk si Ethereum. Kalau misalkan area yang tadi sudah saya sampaikan di sini yang bawah ini mungkin akan saya ganti warnanya dengan warna hijau ya. Nah, box warna hijau ini harus mampu di break dulu sama Ethereum. Baru kita lihat dia OTW next target ke kisaran ini. Lebih tingginya lagi kisaran berapa, bro? Lebih tingginya lagi di sekitar area sini. Nah, yang sebelumnya di tahanan untuk si Ethereum akan di flip menjadi resisten tentunya. Ya, jadi di kisar-kisaran area sini ya di sekitar 1720 sampai 1780 dolar. Ini adalah next target untuk si Ethereum. Ya, bisa diperhatikan untuk secara daily time frame dulu nih. Ini untuk area yang wajib diperhatikan ya, ataupun resisten 1, 2 dan 3-nya. Ya, jadi bisa diperhatikan beberapa area support dan juga area resisten untuk Ethereum secara daily time frame-nya. Ya, kemudian kalau misalkan kita turun ke time frame 4 jam. Nah, untuk time frame 4 jam dia udah berada di atas EMA 34 atau garis warna biru ini nih. Ya, jadi memang PR-nya dia harus ya sekiranya dia mampu maintain ya posisinya. Ini akan saya coba tambahin garis juga ya dengan garis warna merah aja. Nah, ya. Di sini kita bisa lihat clear ya untuk si Ethereum. Ini sebelumnya menjadi resisten ya, kemudian di flip menjadi support ya, kemudian ketika jebol ini menjadi resisten kembali, dan potentially yes ini menjadi support lagi atau tahanan. Itu di sekitar 1170 sampai 1185 dolar. Area itu adalah area yang wajib dipertahankan sama si Ethereum untuk jangka pendeknya ya, semoga untuk bisa melanjutkan penguatannya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari pergerakan sebelumnya ini setelah going up ya, kemudian dia retest nih ya teman-teman, di sini retest atau koreksi, kemudian dia mantul lagi ya, mantul lagi. Sekarang ini masuk ke fase koreksinya. Jadi hopefully di area sini nanti adanya reaksi untuk si Ethereum bisa melanjutkan penguatannya lagi, atau kita bisa bilang ini uptrend jangka pendeknya ya, untuk menggapai ke beberapa next target resistance yang tadi sudah saya sampaikan, dengan beberapa area support yang perlu diperhatikan dan dijaga sama si Ethereum. Oke, next. Ini pembahasan untuk si BNB. Nah, kenapa saya pilih lagi BNB ya? Seperti biasa, dia punya exchange ya dengan berbagai program ya, kemudian juga burn berkala, dan juga kita tahu ownernya itu CZ selalu nggak bakal tinggal diam ya. Kalau misalkan ada masalah seperti apa, terus melakukan istilahnya cepet-cepet kelarin lah problemnya ya. Kemudian juga dia melakukan ekspansi bisnisnya juga dan lain sebagainya, biar banyak orang tahu BNB dan tahu juga market crypto. Jadi menurut saya pribadi ya oke, ini bisa menjadi benar-benar pertimbangan sama teman-teman sekalian. Kan sekarang ini price-nya ini sekitar 3,6 juta. Kemarin itu sempet sampai kisaran waktu drop Bitcoin-nya drop banget itu mungkin sampai kisaran 2,8 2,9 juta. Ya itu udah murah banget gitu kan ya untuk BNB. Karena kita tahu juga ini BNB kemarin itu sempat nyentuh kisaran 9-10 jutaan gitu ya ATH-nya. Ya, jadi ini juga menjadi salah satu koin yang bisa kalian pertimbangkan, worth it juga gitu kan. Mungkin buat kalian yang pengen invest dan lain sebagainya. Di bawahnya Ethereum apa? Yaitu BNB. Ya, kemudian kita pergi ke teknikalnya dulu. Untuk secara daily time frame ini pernah saya bahas beberapa kali ya di video-video yang lama. Beberapa area penting yang benar-benar perlu dijaga. Ini box yang orange ini udah dijebol, glosor gitu kan. Nah, kemudian next lagi di box warna hijau bawah ini. Ini mungkin akan saya ganti biar nggak ketuker ya, box warna merah lah, bawah paling bawah. Nah, jadi so far dia masih maintain ya di atau mencoba mempertahankan posisinya di box warna hijau ini. Dan sekarang ini posisinya secara daily time frame ya, dia ini lagi ngetes terhadap EMA 34 atau garis warna biru BNB.
Jadi kalau misalkan kita lihat secara time frame daily pun, kalau dibandingkan dengan si Ethereum, ini pergerakannya lebih bagus si BNB ketimbang si Ethereum. Ethereum ini secara daily belum nyentuh EMA34. BNB ini udah nyentuh EMA34. Jadi secara pergerakan pun lebih sedikit strong si BNB kalau posisi sekarang ya, kalau kita bandingkan dengan Ethereum. Kita bisa lihat dari pergerakan sebelumnya aja dia kena rejection, akhirnya dia endorser lagi. Jadi hopefully ya sekarang ini kalau dia mampu break dari area sini ya, dia bisa berpotensi ke kisar-kisaran berapa bro? Ya ini dulu targetnya teman-teman. Ini kan saya coba lebih perinci lagi di kisar-kisaran area sini. Itu di sekitaran 280 sampai 286 dolar. Ya yang saya tandain dengan garis warna merah ini. Next lagi di zona box warna orange. Ini di sekitar 312 sampai 340 dolar lah. Ya jadi itu menjadi dua target. Next target resistance untuk si BNB jikalau, ini disclaimer lagi ya, kalau di kisaran area sini mampu di break sama si BNB nih. Nah ya di box warna merah ini akan coba saya tarik dulu. Nah ini harus mampu di break sama si BNB dulu. Kalau breakout bisa terjadi ya OTW ke beberapa area target yang tadi sudah saya sampaikan secara daily time frame. Ya jadi kalau secara overallnya memang kalau misalkan dia terbreakdown dari area sini ya berpotensi untuk next lagi support atau tahanan itu sampai kisaran 120 sampai 145 dolar. Ya ini menjadi next target support untuk si BNB jikalau area ini gagal dipertahankan ya di box warna hijau ini. Ini di lowestnya itu sampai sempat bikin wick ya sampai ke 183 dolar. Ya jadi kalau misalkan area itu bahkan dibablas lagi, ya potensinya dia akan ngevisit ke area ini. Yang sebelumnya ketika dia rally, ini sempat tertahan beberapa kali akhirnya melanjutkan penguatannya kembali. Jadi memang kita bisa anggap ini menjadi next target support untuk si BNB. Jadi secara daily sudah saya sampaikan ya, untuk beberapa target resistannya dan juga target support next lagi kalau misalkan area ini dijebol atau endorser gitu ya, dia masih melanjutkan downtrendnya. Next ini untuk secara time frame 4 jam. Jadi memang secara hourly time frame ini lebih clear lagi, lebih jelas lagi ya, lebih detail lagi kita ngelihatnya. Ini sebelumnya menjadi area resistance ya, kemudian mampu di break ya, berubah menjadi support. Yang sekarang ini adanya confluence of support dibantu juga dengan EMA 34 atau garis warna biru ini. Ini di sekitar 230 sampai 237 dolaran. Sekitar area itu adalah area terdekat yang benar-benar harus di-maintain sama si BNB. Jadi kalau misalkan dia mampu melanjutkan penguatannya, ya ini lebih detail lagi, lebih deket lagi karena secara time frame 4 jam. Yang menjadi target resistance berikutnya adalah di sekitaran 250 sampai 255 dolar. Next lagi atasnya lebih tinggi lagi, sedikit lebih tinggi itu di kisaran 264 sampai 268 dolar. Jadi itu dulu yang bisa diperhatikan untuk si BNB secara time frame 4 jam. Nah, kalau misalkan dari area sini mampu break, ya kita bisa ataupun saya tandain lagi next target lagi di sekitaran area sini, teman-teman. Nah, ya terakhir kali tekanan seller cukup signifikan masuk juga di kisaran area sini. Itu di sekitaran 286 sampai 294 dolar. Jadi bisa diperhatikan beberapa target resisten. Jadi teman-teman sekalian ada gambarannya untuk si BNB. Ya, tapi kalau misalkan area sini gagal di maintain dengan baik sama BNB, istilahnya dia endorser lagi. Next untuk support yang potensinya divisit sama si BNB adalah ini teman-teman di kisaran area sini. Nah ini itu di kisaran 224 dolaran. Ini mungkin akan saya ganti dengan garis warna kuning ya, kuning aja ya. Kemudian next lagi di antara dua garis warna merah ini itu di kisaran 212 sampai 216 dolar. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu beberapa next target support resistance dan juga beberapa area support. Ya, jikalau BNB ini gagal maintain kisaran box warna merah ini, support yang sekarang ini coba dipertahankan sama si BNB. Ya, jadi ini secara time frame hourly-nya bisa diperhatikan kalau misalkan dia mampu breakout ke beberapa target resistannya. Tapi kalau dia breakdown bisa diperhatikan mungkin buat kalian yang mau cicil atau akumulasi, diperhatikan beberapa area support yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, jadi ini untuk BNB. Next, ini untuk si ADA atau Cardano ya. Ini secara daily dulu ya. Kenapa saya pilih ADA atau Cardano? Memang dia juga udah teruji melewati bear market. Kemudian juga dari bosnya melakukan ekspansi terus si ADA atau Cardano ya. Kemudian dia juga menjadi salah satu koin dengan istilahnya holder terbanyak juga
yang staking dan lain sebagainya itu banyak banget untuk ADA atau Cardano. Jadi walaupun memang kita sempat dengar juga dia ketimpa masalah ya food dan lain sebagainya, cuman memang di-clearin kemudian dia tetap jalanin untuk pengembangan proyeknya si ADA atau Cardano ini. Dan juga menjelang akhir bulan ini kan ada eventnya juga gitu ya dari si Cardano. Jadi memang potensi kedepannya menurut saya pribadi bisa menjadi salah satu koin yang dipertimbangkan sama teman-teman, walaupun memang dia mungkin bisa dibilang alon-alon asal kelakon gitu ya untuk Cardano ini. Dia sempat nyentuh ke kisaran 40 ribuan dolar dan sekarang itu harganya di sekitar 7.100-an dolar. Ya. Jadi memang untuk secara daily time frame bisa sekali diperhatikan dia sekarang ini ya sedang testing terhadap EMA 34 ya atau garis warna biru ini. Ini dulu yang benar-benar perlu diperhatikan. Ya walaupun memang dia sudah sempat ya jebol juga dari area krusialnya di area nomor 2 ini. Ini di sekitaran rentan 0,7 sampai 0,82 dolar ini juga mampu dijebol ya, dan ya dia mampu maintain di atas area box warna hijau ini ya di kisaran box nomor 3 ini 0,27 sampai 0,39 dolar dia mampu maintain di atas area situ. Jadi memang kalau misalkan dari area ini dia breakdown kembali ya potensi untuk visit atau masuk ke dalam box nomor 3 ini. Itu dulu yang perlu diperhatikan ya untuk area-areanya secara daily time frame. Tapi kalau misalkan dari area sini dia mampu break, let's say di area sini mampu break lah ya. Ini secara daily lah teman-teman ya. Ini mampu break. Next target yang perlu diperhatikan adalah kisaran area sini. Nah ini di sekitar 0,52 sampai 0,544 dolar. Ini adalah highest area terakhirnya dia pada 15 Juni, 16 Juni dan juga divisit kembali pada 26 Juni. Ya, jadi area ini dulu yang bisa diperhatikan. Kemudian next target itu di kisaran area sini yang belum benar-benar mampu di break sama si Cardano. Itu di kisaran 0,63 sampai 0,66 dolar. Ya, jadi itu dulu untuk area-area target resisten terdekat untuk si ADA atau Cardano ya. Kalau misalkan dia mampu break secara daily terhadap EMA 34. Tapi kalau misalkan supportnya di kisaran sini teman-teman, sekali lagi di kisaran sini harus benar-benar mampu dijaga sama si ADA atau Cardano ini di box warna kuning ini. Ya ini kuning ya kuning ya. Mungkin pinggirnya hijau. Ini di kisaran 0,43 sampai 0,45 dolar untuk si ADA atau Cardano. Jadi memang area support ini benar-benar krusial dan harus benar-benar dijaga sama ADA atau Cardano. Ya jadi hopefully lah ya menjelang nanti data CPI-nya semoga nggak bikin rewel market gitu kan. Kemudian juga menjelang event akhir bulan ini ya dia setidaknya dikasih booster dulu lah. At least ya dia bisa visit ke kisaran antara dua target resisten yang tadi sudah saya sampaikan sama teman-teman sekalian. Kalau misalkan lebih tinggi lagi ke kisaran berapa? Ke kisaran 0,75, 0,78 dolar ya. Jadi itu beberapa target resisten yang perlu diperhatikan untuk si ADA atau Cardano secara daily time frame. Jadi itu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini ya, semoga bisa terbantu. Tadi sudah saya sampaikan untuk Ethereum, BNB dan juga ADA atau Cardano. Dan jadikan ini sebagai acuan mentah-mentah. Kalian harus dior lagi, analisa kembali. Dan sampai jumpa untuk next video Sang Profit.